kali ini diriku akan menceritakan kisah dari negeri gingseng, yang mana menceritakan tentang seorang siswi cantik yang pindah sekolah karena terlibat perkelahian di sekolah lamanya, dan bagaimana kisah di sekolah barunya. Oke deh, gak usah lama-lama, let's go! Di awal film terlihat gadis SMA yang bernama Chayong. Dia sedang dicemooh oleh teman-temannya karena dikeluarkan dari sekolah. Karena terlibat perkelahian dengan siswa berandalan yang senang membuli di sekolahnya. Karena hal itu, Chayong pun pindah sekolah. Terlihat di sini Chayong bersama dengan ayahnya yang bernama Ayah Dong sedang mengurusi kepindahan Chayong ke sekolah barunya. Guru di sana memperingati Ayah Dong soal murid-murid yang diskors akibat terlibat perkelahian. Maka dari itu, guru meminta Ayah Dong untuk terus mengawasi anaknya. Di perjalanan, Ayah Dong menasehati Chayong agar tidak terlibat perkelahian lagi. Namun tiba-tiba Ayah Dong kebelet dan menyuruh Chayong pulang sendiri. Kemudian di sebuah taman, Chayong melihat seorang siswa yang bernama Jonggu sedang disiksa temannya karena tidak memberikan contekan. Awalnya dia tidak ingin terlibat dengan hal itu, namun dia berubah pikiran dan merekam aksi mereka. Para pembuli itu meminta Chayong untuk menyerahkan hasil rekamannya itu. Namun karena Chayong menolak, terjadilah baku hantam. Dan para pembuli itu sangat mudah dikalahkan. 안녕하세요. 제 이름은 양채영이고 Esok harinya, Chayong memulai hari pertama di sekolah barunya, dan ternyata dia sekelas dengan Jonggu dan juga para pembuli kemarin. Saat pulang sekolah, Jonggu mengikuti Chayong untuk berterima kasih, namun Chayong memintanya untuk menjauh darinya dan pura-pura tidak mengenalnya. Malam harinya di kedai makan milik ibu Jonggu, terlihat om-om yang sudah mabuk dan tidak mau membayar makanannya. Jonggu berusaha untuk menolong ibunya, namun sayangnya dia hanya dipukuli oleh om-om itu. Esoknya, Chayong dihampiri senior yang bernama Sena. Mendengar anak buahnya dikalahkan Chayong, dia meminta HP-nya Chayong. Karena Chayong menolak, Sena pun menamparnya. Akan tetapi, Chayong mampu menangkisnya dan Sena pun dikalahkan. Saat pulang sekolah, Jonggu kembali mengikuti Chayong. Namun kali ini dia meminta Chayong untuk mengajarinya berkelahi. Dan permintaan itu ditolak langsung. Namun saat mendengar alasannya untuk melindungi ibunya dari orang jahat, Chayong membawa Jonggu ke dojo milik Ayah Dong. Ternyata Ayah Dong adalah guru karate. Dan karena hal itu, Chayong pintar berkelahi. Di tengah obrolan mereka, Chayong meminta komisi karena telah membawakan ayahnya murid baru. 학생이가 자율적으로 잘 해주니까 선생님은 든든하네. 그냥 친구들끼리 서로 싸우고 그러는 게. 우리 진혁이가 학생회장 되고 나서 학교 분위기가 너무 좋아졌어. 우리 진혁의 추천서는 내가 알아서 준비할 테니까 강식이 정학 풀리면 네가 잘 좀 챙겨라. 알지? 나 귀찮게 오라가라야. 씨발 새끼가. Di sisi lain terlihat Sena sedang mengadu bahwa dia dipermalukan oleh Chayong kepada kedua temannya yang bernama Jo dan Hyuk. Sena meminta mereka untuk membalaskan dendamnya karena merasa harga dirinya sebagai senior telah diinjak-injak. Jo pun bilang akan mengundang Chayong ke ruang OSIS dan kemungkinan dia akan datang karena yang memanggilnya adalah ketua OSIS. 너 학생실로 오라는데? 나? 학생회실이 어딘데? 저쪽이요. 왜 오라는 건데? 전학생이어서 부른 걸 수도 있고. Esoknya, Chayong dipanggil ke ruang OSIS, dan ternyata ketua OSIS itu adalah Hyuk. Di sana Hyuk basa-basi, bertanya kepada Chayong. 뭐냐 이거? 팔이 부러져? 뭐야 너? 뭐 자네 강물 후려 전에 학교에서 사고를 크게 치셨네. Dan rencana mereka terbaca oleh Chayong saat melihat kedatangan Sena. Saat itu, Sena mengungkit kejadian kemarin, dan Chayong dengan santai bilang dia merasa tidak bersalah. Dan terungkap fakta bahwa Chayong menghajar anak buah Sena karena ingin melindungi Jonggu, yang dibully karena tidak memberikan contekan. Karena menurut Jong tindakan Chayong benar, dia menghentikan pertengkaran ini dan menyuruh Chayong pergi, walaupun terlihat Sena dan Hyuk merasa malu akan hal itu. 그렇다고 그냥 보내냐? 가오 떨어지게?
Terlihat Jonggu yang rajin berlatih. Hal itu membuatnya nyeri otot, nyeri sendi, dan pegal-pegal karena berlatih keras dengan Ayah Dong. Namun karena hal itu, mereka semakin menjadi lebih dekat. Di tempat lain, anggota OSIS sedang mengadakan pesta di tempat karaoke, di mana hal itu adalah untuk menyambut murid baru yang masuk kembali setelah skorsing. Dia bernama Baesik. Terlihat di sana, Jo tidak menikmati pesta itu, apalagi niat pesta itu untuk menyambut Baesik. 부산산의 백강식이 복귀 축하 자리야. Kemudian Jo pergi dari pesta itu, dan kemudian diikuti oleh Hyuk. Mereka berdua bergibah tentang masa lalu. Saat mereka berkelahi adalah untuk membela diri, bukan untuk menindas yang lemah. Saat itu, suasana memanas saat Jo tahu bahwa Hyuk akan bergabung dengan sebuah geng, dan Jo tidak setuju dengan hal itu. 연합이니 뭐니 개소리 한 번만 더 하면 나한테 뒤진다. Di rumah, Chayoung melihat Ayah Dong sedang memandang foto ibunya dan berpikir Ayah Dong masih mencintainya. Namun hal itu membuat Chayoung kesal karena ternyata ibunya pergi menikah dengan lelaki lain dan Ayah Dong yang menghabiskan uang untuk membangun dojonya. 도장 차린다고 집안 다 말아먹고 이제 빚밖에 없는 게 니네 아빠야, 알아? 나까지 아빠 버리라고? 엄마는 혼자 가. 혼자 가서 진짜 같이 안 갈 거야? 몰랐습니다. 아이씨, 바로 보고 했어야지 병신 새끼야. Saat itu di sekolah, Hyuk kedatangan anggota geng, dan geng itu diketuai oleh pria bernama Sang Jin. Dia menagih sejumlah uang, yang mana Hyuk berjanji akan memberikannya jika Hyuk masuk ke geng tersebut. 야, 네가 백강식이야? 들이 존나 잘한다, 그지? 한 번만 바꿔치면 그런 걸 파버린다. 사은팔 안 돼? 그 또라이한테 참교육 한번 시키게. 좀 이 새끼 한번 잡아. Sang Jin pun menemui Jo dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam geng. Namun Jo menolak tawaran itu. Di sisi lain, Jonggu yang akan pergi ke dojo lagi dan lagi diganggu oleh para pembuli di kelasnya. Yang mana hal itu diperintahkan Hyuk untuk membawa Jonggu ke ruang OSIS. Namun karena Jonggu sudah belajar karate, dia dengan mudahnya dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi ternyata itu adalah imajinasi. Karena kenyataannya dia masih tidak berdaya. Saat pembuli itu akan membawa Jonggu, tidak sengaja mereka berpapasan dengan Jo dan meminta para pembuli melepaskan Jonggu. Namun karena mereka keras kepala, pada akhirnya Jo pun menghajar mereka. Namun tiba-tiba, Baesik datang dengan tendangan dan membuat Jo langsung kalah. Jonggu hanya bisa pasrah dibawa ke ruang OSIS. 정구! 니 오늘 도장 안 가고 땡땡이 치냐? 좋은 말로 할 때 무슨 말아? 가시나가 돌았나? 내니 선배다 인사 안 하나? Namun saat itu Chayoung datang dan berkata, "Aku meminta baik-baik, lepaskan dia." 내니 선배다 인사 안 하나? 모아서 하면 데려가 온다. 분명 데려가라고 했다. Dengan jurus andalan, Chayoung berhasil mengalahkan si botak Baesik. Jo yang melihat hal itu membuatnya terpesona dan memutuskan untuk ikut mereka. Dan dia juga mendaftar karate di dojo milik Ayah Dong. Namun niatnya adalah ingin mendekati Chayoung. Ayah Dong pun merasa senang mendapat murid baru lagi, namun berbeda dengan Chayoung yang terlihat cuek saat Jo menyapanya. 저 선배가 왜 여기 있어? Dan dia bertanya, "Bukankah kau salah satu dari mereka?" Jo pun menjawab bahwa dia sudah bertobat dan dia bersungguh-sungguh ingin belajar karate. Di sini Chayoung menantang Jo untuk duel karena dia masih tidak percaya. Di sisi lain, Hyuk menerima telepon dari Sang Jin, dan terlihat dia mendapat desakan dari Sang Jin untuk menyetorkan uang yang telah dia janjikan. 야, 그래. 내가 진짜 금방 마련할게, 상진아. 그니까 Karena desakan itu, Hyuk menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan uang dari siswa di setiap kelas. Namun mereka tidak berani memalak di kelas Chayoung karena takut berhadapan dengannya. Suatu hari di kelas, pembuli yang biasanya membuli Jonggu mengganti targetnya. Karena hal itu, Jonggu berniat menolongnya.
왜 자꾸 가만히 있는 애들끼리. 아니 씨발 너랑 그만 좀. Sayangnya, kemampuan karatenya masih kurang, dan dialah yang akhirnya kalah. Merasa dia tidak memiliki peningkatan, dia datang ke dojo lebih awal dan bercerita kepada Ayah Dong apa yang telah dia alami. Ayah Dong yang merasa kasihan, berjanji akan mengajarinya satu teknik karate yang nantinya akan berguna untuk Jonggu. Latihan pertama yang Jonggu lakukan adalah memukul samsak bambu sebanyak 1000 kali. 엄청 깨 해야겠다. Dan tiba-tiba saat itu Jo datang. Dia tidak berlatih selama ini karena kalah saat berduel dengan Chayong. Dan kali ini dia bersungguh-sungguh untuk berlatih. Hari-hari pun berlalu, mereka yang berlatih bersama menjadi semakin akrab. Jo berniat mengajak Chayong keluar, walaupun dia tahu bahwa ajakannya akan ditolak. Dan akhirnya Jo mengajak Jonggu untuk ikut. Setelah itu, Jonggu mengajak Chayong dan Jo untuk mengunjungi kedai ibunya. Mereka disambut oleh ibunya, karena selama ini Jonggu tidak pernah membawa temannya. Setelah itu, Jo dan Chayong menunggu hujan reda di minimarket. Di sana, Chayong bertanya alasan kenapa dia bersikap baik pada mereka. Padahal Chayong tahu bahwa Jo adalah salah satu pembuli di sekolahnya. Kemudian Jo menceritakan masa lalunya, yang intinya dia berubah menjadi lebih baik dan mendapatkan pertemanan yang hangat seperti yang dia rasakan saat ini saat bersama mereka. 나 박진혁이야. 나 박진혁이라니까. 어? 니들 존나게 공부한 거 나 좀 달라고 씨발. 야 개새끼야. 씨발로만. 아니 일어나 이씨. 네 영어 5분 남기고 답 안 주더라. Esoknya, Hyuk bercerita kepada Jo bahwa sekolahnya sudah dikuasai oleh Sang Jin dan dia juga telah resmi bergabung dengan geng Sang Jin. Dengan uang yang dia kumpulkan dari hasil malak anak-anak di sekolah. Mendengar hal itu, Jo kesal dan mereka pun baku hantam. Yang mana akhirnya Jo memenangkan pertarungan itu. Karena kalah, Hyuk dan Sena membuat sebuah rencana. Hyuk berpikir perubahan yang dialami oleh Jo karena adanya Chayong. Dia pun berniat untuk menghabisi Chayong. Sena pun setuju dengan hal itu. Sena meminta Chayong datang ke ruang OSIS dengan alasan meminta maaf. Namun di balik itu semua, Sena telah menyiapkan minuman yang dicampur obat tidur dengan dosis yang sangat tinggi. Saat itu Sena bertanya apa hubungan Chayong dan Jo. Saat itu Chayong menjawab mereka tidak memiliki hubungan apa-apa. Dan saat itu Sena menyadari bahwa ternyata Chayong sangat sopan dan baik kepadanya. Karena itu dia ragu-ragu untuk menjebak Chayong. Saat Chayong akan meminum minuman itu, tiba-tiba saja Sena menepisnya sehingga minuman itu tumpah. Hyuk yang mengawasi mereka datang dan memukul Sena. Si botak pun berhasil menangkap Chayong yang sedang lengah. Saat akan pulang, Jonggu tidak sengaja mendengar gibahan para pembuli di kelasnya, yang bilang bahwa Chayong berhasil ditangkap dan akan dihabisi oleh Hyuk. Mendengar hal itu, Jonggu mengabarkan kepada Jo tentang hal itu dan kemudian mereka pergi untuk menyelamatkan Chayong. Saat tiba di sana, mereka disambut oleh botak in the gang. Baku hantam pun dimulai again. Setelah berhasil mengalahkan botak in the gang, mereka pergi ke ruangan OSIS, dan di sana terlihat Chayong yang sudah disandera Hyuk. Jo memohon kepada Hyuk, namun dia dipukul oleh Hyuk secara habis-habisan. Melihat hal itu, Jonggu mencoba melawan Hyuk.
씨발 새끼가! Namun dirinya tidak berdaya. Dan saat Hyuk fokus kepada Jonggu, Jo berhasil menyelamatkan Chaeyoung. Saat Hyuk menyadari hal itu, merasa panik, dan saat itu tendangan Chaeyoung melesat kepadanya. Dan akhirnya baku hantam itu dimenangkan Chaeyoung. Mereka bertiga pun pergi dari sana. Di akhir film memperlihatkan dojo ayah Jong yang semakin ramai, walaupun hanya ada emak-emak dan anak-anak yang menjadi murid baru. Tapi ayah Dong merasa sangat senang. Dan film pun berakhir. Oke guys, see you on next video. Annyeong.